Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah prinsip dan praktek ekonomi Islam. Prinsip dan praktek ekonomi Islam termasuk salah satu masuk ke dalam hukum muamalah. Hukum muamalah itu ada banyak, seperti halnya jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, sirkah, perbankan, dan asuransi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hukum muamalah mengenai masalah jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang menjadi pemindahan hak milik dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas di sini bahwa jual beli itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Kemudian syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum terjadi transaksi jual beli. Ada dua syarat jual beli. Yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Yang kedua, syarat barang atau harta yang diperjualbelikan. Syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus berakal sehat, baik penjual ataupun pembeli. Tidak sah apabila penjual atau pembeli itu orang gila atau dalam keadaan mabuk karena memakai narkoba atau minum minuman keras. Yang kedua, penjual atau pembeli sudah balik atau dewasa. Anak-anak boleh melakukan transaksi jual beli, tapi yang sifatnya ringan, seperti beli jajan, permen, es, dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh melakukan transaksi jual beli yang sifatnya luas atau besar. Yang ketiga, atas kemauan diri sendiri atau karena mendapatkan amanah dari orang lain. Yang kedua, syarat barang yang diperjualbelikan adalah: 1. Barang itu halal, tidak dilarang oleh agama. Yang kedua, barang itu jelas wujudnya, bisa diserah terimakan. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain, tapi sudah diamanahkan kepada penjual tersebut. Rukun jual beli yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan ketika terjadi transaksi jual beli. Rukun jual beli itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, yang keempat ada alat pembayaran, yang kelima ada serah terima atau ijab qabul. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli yang sah.
Artinya jual beli yang memang diperbolehkan oleh agama karena barang-barang yang diperjualbelikan itu memang barang-barang yang halal. Yang kedua, jual beli yang sah tapi dilarang. Misalnya membeli barang-barang tertentu dengan tujuan ditimbun agar nantinya harga di pasaran menjadi naik. Yang ketiga, jual beli yang dilarang. Misalnya menjual beli barang-barang yang memang dilarang oleh agama, seperti jual beli narkoba, jual beli minuman keras, dan lain sebagainya. Hukum-hukum jual beli. Yang pertama, wajib. Apabila barang-barang yang diperjualbelikan itu sangat dibutuhkan sekali, apabila tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut maka nyawanya akan terancam. Jadi wajib hukumnya menjual barang-barang tersebut. Yang kedua, sunnah. Apabila barang-barang yang diperjualbelikan itu digunakan untuk ibadah, misalnya seperti menjual beli Al-Quran, sajadah, sarung, baju muslim, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mubah atau boleh. Misalnya memperjualbelikan kebutuhan hidup sehari-hari seperti sembako dan lain sebagainya. Yang keempat, makruh. Apabila barang-barang yang diperjualbelikan itu agak sedikit merugikan orang lain, misalnya jual beli rokok, jual beli pete, jual beli jengkol. Yang kelima, haram. Apabila barang-barang yang diperjualbelikan itu memang barang-barang yang haram secara hukum agama, seperti halnya narkotika, minuman keras, anjing, babi, dan lain sebagainya. Khiyar dalam jual beli. Khiyar yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual belinya. Ada 3 macam khiyar dalam jual beli. Yang pertama, khiyar majlis, yaitu apabila antara penjual dan pembeli masih di dalam satu tempat. Yang kedua adalah khiyar syarat, apabila barang yang dibelinya itu bergaransi, misalkan setahun, 2 tahun, dan sebagainya. Yang ketiga adalah khiyar aib atau khiyar cacat, yaitu apabila barang yang dibelinya itu ternyata setelah sampai di rumah terdapat kecacatan atau kerusakan dalam barang tersebut. Contoh praktek jual beli sesuai dengan hukum Islam. Anak-anakku, di dalam kehidupan sehari-hari, proses terjadinya transaksi jual beli sering rukun jual beli masalah ikrar itu tidak diucapkan. Mungkin mereka hanya di dalam hati, tapi sebenarnya lebih utama serah terima itu diucapkan agar jelas. Untuk lebih jelasnya anak-anakku semua, silakan kalian lihat video berikut ini bagaimana tata cara jual beli yang benar sesuai dengan hukum Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Bapak. Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Barangkali Bapak membutuhkan sarung atau baju buat ibadah. Oh, boleh saya lihat dulu barangnya? Oh, boleh Bapak, monggo. Coba. Sini Bapak. Wah. Nah, Ya, coba, Pak. ya boleh saya silakan. lihat yang lain? Ya, silakan Bapak. Ini baju kokonya ada. Silakan dipilih. Ini sarungnya juga. Ini ada surbannya Bapak. Silakan. Bisa dilihat-lihat dulu barangkali Bapak cocok buat ibadah Bapak. Bagus sepertinya nih loh, Pak. Oh iya. Kalau boleh tahu harganya berapa? Kalau ini 125 Bapak. Bisa kurang, Pak? Bisa. Nawar berapa Bapak? 75.000 bagaimana? Jangan Bapak. Kalau gitu pasnya berapa? Udah 100 saja sama Bapak. Harga persaudaraan.
Baiklah kalau begitu Pak. Oh ya. Saya ambil yang ini ya Pak. Oke. Deal ya Pak ya. Siap. Oke, saya bungkus Pak. Saya jual baju koko ini ke Bapak dengan harga Rp100.000 ya. Baik Pak, saya beli baju koko Bapak seharga Rp100.000. Sanjay, Nah, terima kasih. terima kasih Pak. Anak-anakku, itulah tadi contoh jual beli yang benar sesuai dengan hukum Islam karena terpenuhi semua rukun jual beli tersebut. Adapun hikmah atau manfaat jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat terpenuhinya kebutuhan hidup. Yang ketiga, dapat menciptakan peluang kerja. Yang keempat, dapat terjalin interaksi yang baik antara penjual dan pembeli. Yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi umat. Yang keenam, dapat terciptanya suasana yang aman dan tentram di dalam kehidupan. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini mengenai masalah jual beli sudah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.